Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'dah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama yang kami ta'zimi, penasehat Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati, Kiai Haji Abdul Ghaffar Muzaki, pengasuh Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Yang kami ta'zimi, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati, Kiai Muhammad Hashim Asy'ari. Yang kami ta'zimi, majelis pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati, aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, khususnya kepala desa Duko Timur, serta tuan rumah yang dirahmati Allah, dan juga alumni putra dan putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, yakni nikmat Islam wal iman, nikmat siha wal afiyah, dan nikmat kita bisa berkumpul di majelis mubarak ini. Salawat dan salam serta mengalir kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan syafaatnya kita bisa berkumpul kelak bersama pendiri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati, mengikuti rombongan Rasulullah SAW. Para alumni yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, adanya silaturahmi antara majelis pengasuh dan alumni ini dapat mempererat silaturahim dan hubungan emosional serta spiritual antara kiai dan alumni. Sebab pengajar itu, guru itu ada dua. Ada guru yang hanya mengajar dan ada guru yang menjadi pendidik. Guru yang menjadi pengajar itu, ya dia yang hanya mengajar, setelah mengajar dia lepas. Tetapi guru yang menjadi pendidik, yaitu guru yang selalu mendidik baik dunia maupun di akhirat. Kalian semua adalah alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati, yang mana pendirinya Al-Mukarram dari SK Haji Raden Muhajir Malik, dan kami sebagai penerus wajib untuk mendidik dan terus mengarahkan dan terus membimbing kalian semua. Yang kedua, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati ini berdiri kurang lebih 31 tahun yang silam, dan sudah waktunya diadakan wadah, yaitu organisasi yang memfasilitasi para alumni baik putra dan putri. Hasil musyawarah majelis pengasuh yang diridhoi oleh pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati ini organisasinya bernama IASMUS, Ikatan Alumni Santri Miftahul Ulum Sumberjati, dengan harapan tabarrukan kepada guru pendiri, yaitu guru kami Pondok Pesantren Sidogiri. S pada kata IAS ada kata S. Ini menunjukkan bahwa meskipun kalian sudah boyong dari pondok, sudah menjadi alumni, kalian tetap santri di dunia dan di akhirat. Santri orang yang mengikuti gurunya, kiainya. Kata salah satu kiai saya waktu saya mondok, jika kalian sealim apa kalian, sepinter apa kalian, sekaya apa kalian, ketika kalian menghadapi guru kalian harus merasa satu, apa? Bodoh. Kalian tidak boleh merasa saya lebih daripada guru saya. Ulama-ulama terdahulu, beliau itu boleh mengomentari dan menggugat guru-gurunya masalah apa? Masalah keilmuan. Imam Syafi'i ilmunya lebih unggul daripada Imam Malik. Dari segi apa? Keilmuan. Tapi dari segi alat, jangan sekali-kali. Ini kata guru saya. Maka dari itu, S pada kata IAS menunjukkan meskipun kalian sudah boyong dan kalian menjadi alumni, kalian tetap santri baik di dunia dan akhirat. Santrinya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati, pendirinya dari SK Haji Raden Muhajir Malik. Di hari ini juga pengasuh akan menunjuk
dan mengukuhkan siapa ketua alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati. Setelah adanya ketua alumni yang dilantik oleh pengasuh, semua kegiatan alumni yang berkaitan dan mengatasnamakan alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati harus satu pintu, tidak boleh lebih dari satu pintu, dan disetujui oleh ketua alumni. Kemudian ketua alumni wajib mengajukan kepada majelis pengasuh dan mendapat legalitas dari pengasuh. Jika tidak ada legalitas tanda tangan dari pengasuh, maka itu ilegal, tidak sah. Contohnya seperti agenda yang diaktakan oleh ustadz-ustadi, yaitu uang partisipasi atau uang sedekah alumni yang biasa setiap tahun diadakan tanpa paksaan, kemudian diaturkan untuk haul pendiri. Sudah berjalan beberapa tahun ini dan tidak ada kendala apapun. Namun pada haul pendiri yang terakhir ini ada isu bahwa pengasuh meminta sumbangan untuk haul pendiri. Padahal kami majelis pengasuh dan pengasuh sama sekali tidak meminta sumbangan kepada alumni. Maka untuk kedepannya alumni harus satu pintu. Kalian boleh mengadakan kegiatan, tapi harus diajukan ke ketua alumni. Setelah itu ketua alumni baru mengajukan ke majelis pengasuh dan di legalitas di ACC oleh pengasuh. Maka dari itu kita harus mengambil ibrah dari kesalahpahaman ini, dan untuk kedepannya jika ada kegiatan alumni maka wajib satu pintu dan ketua alumni mengajukan kepada majelis pengasuh dan disetujui oleh pengasuh. Majelis pengasuh yang dimaksud, siapa majelis pengasuh yang dimaksud? Yaitu putra putri dari SK Haji Raden Muhajir Malik, pendiri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati. Suatu ketika abah saya pernah berwasiat, saya bertanya ke abah, kalau abah sudah wafat siapa yang akan meneruskan? Abah saya berkata, kalau saya meninggal nanti yang meneruskan harus digilir dari yang paling tua. Pertama Hashim, yang kedua Hisam, yang ketiga Faiz, dan yang keempat Fahmi, dan kelima Mahtum. Ini wasiat dari abah saya. Makanya saya harus menyampaikan kepada alumni agar alumni mentaati apa yang sudah diwasiatkan oleh kiainya. Kalau tidak mentaati berarti bukan alumni. Alumni harus sam'an wa ta'atan. Terlepas dalam hal yang maksiat kepada Allah. La maksiata fi maksiatil khaliq. Tidak boleh maksiat kecuali yang sesuatu yang dilarang oleh Allah. La ta'ata lil makhluqi fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam menyalahi agama Allah. Kemudian sedangkan yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati, yang berkaitan dengan pondok pesantren, langsung saja dikonfirmasikan ke saya sendiri. Saya kepala pesantren Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati. Jangan bertanya ke ustadz ini, ustadz itu, guru ini, guru itu, siapa dia? Ada saya, kepala pesantren. Sekarang ada ketua alumni, tanyakan saja kepada ketua alumni. Jangan bertanya ke siapa-siapa. Kemudian silaturahim ini, alumni ini akan diadakan setiap bulan dan menjadi agenda rutinan alumni, dan tempatnya akan berpindah-pindah. Jadi kegiatan ini bukan agenda tahunan, agenda ini agenda bulanan, tempatnya berpindah-pindah. Insya Allah nanti bisa diisi dengan wiridan yang istiqomah atau diisi dengan ngaji kitab dan sebagainya. Ini hasil keputusan dari majelis pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati. Dan yang ketiga, tema hari ini adalah napak tilas berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati. Karena kita semua perlu mereview kembali atau mengulas lagi bagaimana berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati dan betapa beratnya pendiri dalam mendirikan pondok pesantren tercinta ini. Kita perlu. Makanya kata, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau tidak kenal tidak akan sayang, seperti itu. Makanya kalau kita sudah kenal maka akan sayang. Maka
maka benar anta ma'aman ahbabta. Jika kalian mencintai seseorang, maka kelak akan berkumpul. Katanya Abah, kelak dulu ketika Abah ada orang mondok sama Abah, dicatat dalam bukunya. Beliau, saya masih kecil, beliau berkata, beliau dawuh, ini santri yang saya tulis ini di buku kelak akan berkumpul dengan aku membawa bendera Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati. Insya Allah kelak akan berkumpul juga mengikuti Rasulullah SAW. Dan yang keempat, dan ini juga tema ini menjadi permintaan sebagian alumni, karena tidak semua alumni itu mengetahui sejarahnya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati. Mungkin yang sudah senior-senior, sudah sepuh-sepuh ini mungkin tahu, tetapi yang masih alumni barusan itu banyak yang tidak tahu. Kemudian di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati tidak ada yang namanya senior, semua sama. Tidak ada yang namanya senior, semua sama. Senior itu siapa yang dikatakan senior? Orang yang menyentuhkan hatinya pada gurunya, yang lebih dulu menyambungkan hatinya kepada gurunya. Dia yang layak menjadi senior. Senior itu apa? Orang yang lebih tua, yang layak menjadi panutan. Sedangkan kalian yang menjadi senior-senior, apakah pantas? Sudah pantas menjadi senior? Jadi perlu diintrospeksi diri. Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati tidak ada yang namanya senior, tidak ada. Dan yang keempat, kami tegaskan lagi bahwa Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati tidak membuka cabang atau pondok baru ataupun lembaga baru. Pondok Putra ada di halaman dalam pengasuh, ada di depan pengasuh itu. Pondok Putri ada di selatannya Langgar Beli, sebagaimana yang kalian sudah lihat. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Sohibul Bait, yaitu tuan rumah yang telah memfasilitasi dan mensukseskan acara kami, acara kita semua. Jazakumullah ahsanal jaza. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua diridhoi oleh pendiri dan kelak berkumpul bersama pendiri, bersama Rasulullah SAW. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.